Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana PPN naik dari 11% jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Apa saja yang naik dan bagaimana efeknya, saudara? Kita diskusi bersama Dana Paramita. Tahun baru, tarif PPN juga ikut baru, alias pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% jadi 12% per 1 Januari 2025. Nah, apa saja yang naik dan apa efeknya? Kita diskusi bahas ini. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Oke, udah dengar pengumuman tadi ya, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Tapi jangan jadi bola liar, karena nggak semua barang PPN-nya naik jadi 12%. Kalau istilah pemerintah, hanya barang dan jasa yang masuk kategori premium atau mewah. Barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Terus gimana dengan barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat? Seperti kata Menko Perekonomian di awal tadi, PPN-nya 0%. Nah, apa saja barang yang bebas PPN ini? Barang pokok dan kebutuhan sehari-hari seperti beras, daging, sayur mayur, pokoknya bahan pangan yang jadi kebutuhan dasar. Untuk sektor jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, pendidikan, kesehatan, transportasi umum, tenaga kerja, hingga bidang keuangan dan asuransi. Begitu juga untuk pemakaian listrik. Nah, air minum dan rumah sederhana juga bebas PPN. Dari awal, pemerintah ini langsung meng-highlight ya, kalau PPN 12% ini untuk barang yang mewah. Tapi pasti banyak yang berargumen juga, kalau apakah ini sama sekali tidak berdampak pada ekonomi kerakyatan. Saya diskusi singkat dengan pengamat ekonomi soal ini. Dengan adanya kenaikan PPN, dari 11% menjadi 12%, ini tentunya akan membebani kelas menengah ya. Dan kalau kita mengacu kepada data BPS sendiri, jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir ini pun juga jelas ya, terjadi penurunan, dan di saat bersamaan jumlah masyarakat rentan, itu pun rentan miskin, itu pun justru meningkat. Jadi tentunya ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden, di mana kalau kebijakan PPN ini pun juga diberlakukan kepada kelas menengah, dikhawatirkan nanti akan bisa menambah jumlah masyarakat miskin, dan akhirnya tidak sesuai ataupun kontradiktif dengan ataupun dengan visi misi dari pemerintah. Tentu nggak ada yang ingin kenaikan PPN membebani siapapun. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana sebetulnya kenaikan PPN 12% ini bisa berdampak terhadap penerimaan negara? Kita berbicara ini dengan konteks hanya dikhususkan untuk barang-barang mewah saja, mungkin potensi penerimaan perpajakannya cukup kecil ya. Tapi kalau misalkan kita mengasumsikan dengan skema sebelumnya, itu memang kami berhitung ada tambahan penerimaan perpajakan itu sekitar 70 sampai dengan 80 triliun ya. Sebenarnya ini matching dengan program makan bergizi gratis pemerintah ya, itu sekitar 71 triliun. Jadi, tapi kalau hanya difokuskan kepada barang mewah saja, saya pikir memang ini relatif kecil ya, karena kalau kita bicara barang mewah itu ya tadi konsumsinya kan tidak banyak, tidak masif ya. Jadi artinya yang bisa ditarik potensi pajak, nilai pajaknya pun juga tidak terlalu besar. Pro kontra sudah pasti ada, meski dari sisi pemerintah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam mendukung APBN. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.